Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Mylah Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu inilah yang membuat orang ketar-ketir terhadap kamu. Oke Gemini, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Gemini, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Nine of Swords. Kartu kedua. Di sini ada Seven of Swords. Kartu ketiga, di sini kita punya Judgment. Kartu keempat, di sini ada Wheel of Fortune. Kartu kelima, di sini kita punya Queen of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini ada Seven of Cups. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Justice. Oke. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Justice. Nah, justice gambaran dari sebuah keadilan, rasa adil. Di mana kamu benar-benar mampu berlaku adil untuk hidupmu, berlaku adil untuk siapapun yang ada di sekitarmu. Sehingga hal inilah yang benar-benar mampu membawa setiap kebenaran yang terbuka lebar di dalam setiap langkahmu. Dan pada akhirnya, hal inilah yang membawa perubahan besar pada kegiatanmu, pada pekerjaanmu, pada hubungan-hubunganmu dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Kamu sangat mengerti, ya. Dengan kita mampu memikirkan, dengan kita mampu berbuat adil, dengan kita tahu yang mana hak dan yang mana tanggung jawab. Dengan kita mampu mengukur kemampuan diri. Kapan harus lanjut, kapan harus bertahan, dan kapan harus berhenti. Hal inilah yang akhirnya terus memudahkan langkahmu menemukan kemajuan dan kesuksesan di dalam kehidupanmu. Dan ditambah, ya, kamu orang yang memang tidak pernah ingin memaksakan kehendakmu, memaksakan dirimu. Di saat kamu merasa nggak mampu, ya udah, kamu nggak lanjutkan. Di saat kamu tahu kamu sanggup dan mampu melakukannya, kamu berikan yang semaksimal mungkin di sana. Nah, mungkin hal inilah, ya, yang membuat beberapa teman, sahabat, lingkungan, partner begitu, ya, yang saat ini support kamu, yang saat ini seide dengan kamu, mereka mulai mengerti nih. Oh, ternyata ini pentingnya rasa adil. Pentingnya adil, bersikap adil di dalam kehidupan. Sehingga mereka juga mulai mencontohmu, mulai menirumu. Dan pada akhirnya kehidupan mereka juga semakin berkembang, semakin berkelimpahan. Tetapi berbeda, ya, adanya dengan orang-orang yang negatif. Dengan pihak-pihak, dengan lingkungan-lingkungan yang toksik. Ya, ada beberapa orang yang NPD di sekitarmu. Mereka ingin didengar, inginnya dimengerti, nggak mau mendengar orang lain, nggak mau mengerti orang lain, maunya ngatur aja. Nah, mereka ketakutan nih. Mereka merasa gerah, merasa gundah. Melihat perubahan hebat terjadi di dalam dirimu. Takut kalau mereka nggak didengar. Justru orang lebih dengerin kamu. Takut kalau kamu menjadi saingan mereka, menjadi kompetitor mereka.
Takut kalau kamu melebihi dan melampaui apa yang mereka miliki. Dan beberapa di antaranya takut kalau kamu membalas perbuatan buruk yang pernah mereka lakukan kepada dirimu. Nah, inilah sikap yang toksik. Inilah orang-orang yang negatif. Tetapi kamu tahu betul nih bagaimana cara menyikapi mereka. Ya, dengan tidak meladeni permainan mereka, dengan tetap senyum, tetap berbaik hati, ya apa adanya, nggak masukin ke hati, maka mereka akan mundur dengan sendirinya. Maka energi negatif dari mereka nggak akan masuk tertarik ke dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena nggak pernah sekalipun kamu berpikir untuk menjadi saingan mereka. Nggak pernah sekalipun kamu ingin banding-bandingkan kehebatanmu, keberhasilanmu, kebahagiaanmu dengan mereka. Dan gak pernah sekalipun kamu ingin membalas perbuatan buruk mereka yang dulu bahkan pernah melukaimu karena kamu sudah maafkan mereka. Inilah beda kamu dengan mereka. Ada aura positif di dalam dirimu. Nah, makanya di saat mereka begitu gak enak ngelihat kamu iri, ya, seolah ingin mengambil perhatian orang-orang yang positif yang ada di sekitarmu, ya udah kamu biarin aja, nggak usah terpancing. Dan dengan begitu kamu akan tetap mampu melangkah maju, menyusun langkahmu, menyusun strategimu untuk meraih mimpi dan harapan yang selama ini kamu inginkan. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Nine of Swords. Nah, benar kan? Ada pikiran negatif, ada ketakutan, ada kegelisahan dari orang-orang yang benar-benar takut tersaingi, takut dilampaui oleh seseorang yang dulunya bukan apa-apa, yaitu kamu. Oke? Tetapi pada akhirnya, dengan begitu mereka akan merasa depresi sendiri. Mereka akan berkutat dengan energi negatifnya sendiri. Karena apa? Karena orang yang ingin dia jegal, dia hancurkan, dia sakiti, yaitu kamu. Kamu nggak bergeming sama sekali. Kamu nggak terpancing dengan permainan mereka. Bahkan kamu bisa cuekin mereka. Ya senyumin aja. Dan dengan begitu mereka akan merasa semakin hancur. Dan semoga ya ke depannya mereka bisa berubah, bisa menemukan cara menemukan seseorang yang nantinya akan mampu membantu mereka keluar dari permasalahan ini, keluar dari pemikiran-pemikiran negatif ini. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang kedua, di sini kita punya Seven of Swords. Nah, ini lebih kepada rasa puas, ya, rasa lega, rasa bangga. Kenapa? Karena saat ini kamu benar-benar mampu hidup di dalam fase keterbukaan, jujur apa adanya, adil untuk setiap hal yang ada di dalam kehidupanmu. Nggak neko-neko, nggak drama, ya. Jadi kehidupanmu, lingkunganmu saat ini, orang-orang yang positif yang ada di sekitarmu, hubungannya itu sangat baik, nggak ada kebohongan, ya, nggak ada trik, nggak ada intrik, ya, nggak ada perbuatan sembunyi-sembunyi yang dilakukan untuk menjatuhkan, untuk merugikan orang lain. Makanya di sini tergambar ada rasa puas dan rasa lega yang kamu rasakan. Ya, karena apa? Karena permainan mereka yang negatif itu nggak akan masuk ke dalam kehidupanmu. Kamu nggak akan ambil, ya. Kamu nggak akan kasih ruang begitu ya untuk hal-hal buruk kembali masuk ke dalam hidupmu. Nah, kamu tahu betul cara membatasi diri. Ya, boleh kita berteman, ya. Tetapi kalau untuk dekat, kalau untuk masuk ke dalam kehidupanmu, ya nanti dulu. Kita saring dulu. Nah, inilah yang membedakan kamu dengan kamu yang dulunya. Jadi kamu semakin matang, ya. Semakin bisa berpikir secara cerdas,
semakin mampu menyaring, menganalisa mana hal baik, mana hal buruk, ya, mana yang pantas ada di dalam hidupmu dan mana yang tidak. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya judgment. Nah, jelas ya, judgment adalah perubahan yang baik, perubahan yang signifikan, kemajuan, kesuksesan, dan juga kebahagiaan mulai terjadi di dalam hidupmu. Karena apa? Karena kamu mampu memulai sesuatu yang baru, ya, dengan versi terbaikmu. Jadi kegagalan di masa lalu, kesedihan, kekecewaan, itu kamu sudah maafkan. Kamu sudah berdamai dengan masa lalumu. Makanya di sini tergambar ada self-evaluation. Kamu mampu mengevaluasi diri dengan sangat baik. Dan mampu mengambil setiap kesempatan yang baik yang kamu butuhkan untuk berkembang, untuk maju. Untuk mengambil setiap chance, kesempatan yang baik agar kamu bisa merubah keadaanmu menjadi lebih baik. Makanya ini menggambarkan perubahan. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang keempat, di sini ada Wheel of Fortune. Nah, ini adalah keberuntungan. Keberuntungan, keberkahan, ya, perubahan yang secara cepat begitu ya. Karena apa? Karena inilah yang namanya cycles of life, ya. Perputaran di dalam kehidupan. Jadi ada kalanya kita di bawah, kita di tengah, kita di atas. Ya, tetapi pertanyaannya, bagaimana di saat kita berada di perputaran roda di atas, kita mampu menjadi orang yang berguna, orang yang bermanfaat, orang yang membawa kebahagiaan untuk orang lain. Nah, ini pertanyaannya. Di saat kamu mampu melakukan itu, maka kamu akan terlihat sebagai pribadi yang begitu berkualitas. Sebagai pribadi yang bisa dibanggakan oleh orang-orang yang kamu sayangi. Oke, kita lanjut lagi. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Queen of Pentacles. Nah, benar kan? Jadi ini menggambarkan dirimu, ya, sebagai seseorang yang sangat kaya. Bukan memiliki segalanya, bukan banyak uang, banyak harta, bukan. Tetapi kamu memiliki kekayaan hati, pemikiran, sikap, cara komunikasi. Dan hal inilah yang nantinya akan menentukan masa depanmu selanjutnya. Dengan orang semakin senang, semakin nyaman, semakin yakin dan percaya kepada kita, maka peluang-peluang yang baik akan terbuka. Dan juga ini menggambarkan kamu semakin mature, dewasa, matang, dan akan ada successful yang akan terjadi di dalam hidupmu. Ada kesuksesan, ada keberhasilan nantinya yang benar-benar akan mendekat ataupun sudah kamu dapatkan saat ini. Dan itu berkat apa? Berkat kita mau memulai, mau mencoba, mau mengambil kesempatan untuk berkorban, untuk berjuang, untuk gagal ataupun untuk berhasil. Semua kesempatan, semua pilihan ada di kita. Tergantung kita pilihannya yang seperti apa. Oke, jadi jangan pernah takut, terus melangkah maju. Terus berpikir ke depan. Jangan lagi menoleh ke belakang. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang terakhir, di sini kita punya Seven of Cups. Nah, ini adalah mimpi, impian, ya, harapan begitu ya. Yang mungkin dulunya kamu begitu galau, bingung, ya. Gundah gulana karena apa? Karena satu pun mimpimu nggak ada yang tercapai. Satu pun impianmu jauh dari kata mendekati. Nah, tetapi baru-baru ini semuanya mulai terlihat nyata. Ya, mimpimu mulai jadi kenyataan. Impianmu mulai semakin dekat dengan dirimu. Karena apa? Karena kamu benar-benar mampu menjadi pribadi yang jauh lebih baik hari ini daripada hari kemarin. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku. Dan semoga teman benar-benar akan mampu terus menumbuhkan, terus memelihara energi energi positif, maaf ya, di dalam dirimu ataupun di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena energi positif ini sangat kita butuhkan. Di saat aura positif kita semakin muncul, maka kita akan semakin bisa berpikir secara maju, berkembang, dan cerdas.
Ditambah kita akan mampu membawa kebahagiaan, membawa kebaikan, membawa hal berguna bagi orang sekitar. Dan hal inilah yang akan membuka peluang, membuka kesempatan, membuka rezeki untuk kehidupan kita. Maka keberhasilan, kesuksesan, dan kebahagiaan bukan menjadi hal yang mustahil akan kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.